Perkenalkan, nama saya Mary Sitarawi, NIM 259024140042, kelas A C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu diksi pilihan kata. Kemampuan yang diharapkan yaitu mampu memahami diksi pilihan kata. Katanya, yang pertama dapat menjelaskan abstrak kata, yang kedua dapat menjelaskan ketepatan pemilihan kata, yang ketiga dapat menjelaskan kesesuaian pilihan kata. Pada bab ini, saya akan membahas mengenai pemahaman terhadap suatu bahasa dalam hal pemakaian kata dan kaidah yang tepat di dalamnya. Hal ini berlaku sebagai semua bahasa, termasuk di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada aspek kata. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dan pikiran kita karena rangsangan bentuk. Untuk memahami kata, kita harus mengetahui bentuk dan makna kata itu sekaligus. Pemahaman terhadap salah satu aspek saja dia tidak menjamin pemahaman terhadap kata. Seseorang yang mengetahui bentuk atau rupa suatu benda belum tentu mengetahui namanya. Demikian pula halnya, seseorang yang mengetahui namanya saja belum tentu mengetahui bentuk atau rupa benda itu. Jadi, pemahaman terhadap bentuk dan makna kata merupakan syarat bagi pemahaman terhadap kata. Yang kedua, ketepatan pemilihan kata. Bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Pendengar atau pembaca akan dapat menerima gagasan atau ide yang disampaikan pembaca atau penulis apabila pilihan kata yang mengandung gagasan dimaksud tepat. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembaca atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata bermakna denotatif dan konotatif, kata bersinonim, kata umum dan kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. Makna ini bukan makna kiasan atau perumpamaan. Sebaliknya, makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan ataupun yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. Dalam bahasa tulisan ragam ilmiah dan formal, yang harus kita gunakan adalah kata-kata denotatif agar keobjektifan bisa tercapai dan mudah dipahami tanpa adanya asosiasi. Hal ini perlu diperhatikan karena apabila terdapat kata asosiatif, pemahaman pembaca atau pendengar sangat subjektif dan berlainan. Yang kedua, kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim atau dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kata-kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, dan berpulang memiliki makna denotasi yang sama, yaitu nyawa lepas dari raga, tetapi makna konotasinya berbeda. Relakan saudara kepada orang yang sangat saudara hormati dan saudara cintai mengatakan dia telah mampus kemarin. Sebaliknya kepada binatang, saudara mengatakan kambing itu telah wafat kemarin. Dengan contoh tadi, jelaslah bagi kita bahwa kata dapat memiliki kekhususan dalam pemakaiannya, walaupun kata yang digunakan memiliki makna denotasi yang sama. Yang ketiga, kata bermakna umum dan bermakna khusus. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar atau membaca kata yang bermakna kabur akibat kandungan maknanya terlalu luas. Kata seperti itu sering mengganggu kelancaran dalam berkomunikasi. Karena itu, agar komunikasi berlangsung dengan baik,
kita harus dengan cermat menggunakannya kata yang bermakna umum dan bermakna khusus secara tepat. Jika tidak, komunikasi terhambat dan kesalahpahaman mungkin muncul. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna umum dapat menjadi kata bermakna khusus jika dibatasi. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbatas. Mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, dia memiliki kendaraan. Yang kedua, dia memiliki mobil. Yang ketiga, dia memiliki sedan. Kata sedan dirasakan lebih khusus daripada kata mobil. Kata mobil lebih khusus daripada kata kendaraan. Demikian pula halnya dalam kata beruntun, ini binatang-binatang peliharaan kucing. Dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa lain terdapat kata yang mengalami penyempitan makna, perluasan makna, dan perubahan makna. Kata sarjana dan pendeta merupakan contoh kata yang mengalami penyempitan makna. Kata sarjana semula digunakan untuk menyebut semua cendekiawan, kini kata tersebut hanya digunakan untuk cendekiawan yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kata pendeta semula memiliki arti yang berilmu, kini hanya digunakan untuk menyebut guru atau pemimpin agama Kristen. Demikian ketepatan pilihan kata, kita pun harus berhati-hati menggunakan kata-kata yang memiliki tampilan mirip seperti kata bahwa, bawah dan bawah, gaji dan gaji, sanksi dan sanksi. Kita pun harus berhati-hati menggunakan ungkapan tertentu seperti bercerita tentang, bukan menceritakan tentang, sesuai dengan, bukan sesuai, bergantung pada atau tergantung pada, bukan tergantung atau tergantung dari, bandingkan dengan depend on dan hang on dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi berbicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tak resmi atau santai, kita tidak dituntut berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku untuk menjaga keakraban. Faktor kepada siapa kita berbicara atau kita menulis harus diperhatikan agar kata-kata yang kita gunakan dapat dipahami oleh mereka. Pada saat kita berbicara dengan masyarakat awam, sebaiknya kita gunakan kata-kata umum atau populer. Jangan kita gunakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Tujuan kita berbicara atau menulis tentu untuk dipahami orang lain. Jadi, kalau kita gunakan kata-kata ilmiah, sedangkan yang kita ajak berbicara tidak paham, tentu yang kita sampaikan tidak ada gunanya atau percuma. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan golongan intelektual, penjabat, atau para ahli di bidang tertentu, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan mereka atau kata-kata ilmiah. Layak diingat bahwa yang termasuk kata-kata ilmiah bukan hanya kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia pun banyak sekali kata-kata ilmiah. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai dalam berbicara atau menulis, perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, dalam situasi resmi kita gunakan kata-kata baku. Yang kedua, dalam situasi umum kita gunakan kata-kata umum. Dalam situasi khusus kita gunakan kata-kata khusus. Yang pertama, kata baku dan tak baku. Kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan untuk kalangan masyarakat umum.
Ada beberapa contoh berikut. Yang pertama, kata ilmiah, yaitu formasi, solusi, dan kontradiksi. Dan kata populernya yang pertama, susunan, jalan keluar, dan berbeda. Dalam pembicaraan di depan umum, sebaiknya kita menggunakan kata-kata populer agar apa yang kita kemukakan dapat dipahami dengan baik dan mudah. Dengan kata lain, informasi yang kita berikan dapat tersampaikan kepada lawan bicara. Yang terakhir, rangkuman. Pemakaian kata menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata, yaitu yang pertama, aspek kata, yang kedua, ketepatan pilihan kata, dan yang ketiga, kesesuaian kata. Aspek kata terdiri atas 2 hal, yaitu aspek bentuk dan makna. Ketepatan pilihan kata berhubungan dengan kata bermakna denotatif dan konotatif, kata bersinonim, kata umum, dan kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. Sementara itu, kesesuaian kata berhubungan dengan kata baku, tidak baku, dan kata ilmiah, kata populer. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.